Haleluya. Sekali lagi mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Senang sekali pada hari ini di edisi tanggal 20 Agustus 2023 saya boleh ada di mimbar ini ya. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena keajaiban Tuhan di hari-hari hidup saya secara pribadi dan kami keluarga. Dan sekali lagi saya menyampaikan terima kasih ya tentunya pertama kepada Tuhan Yesus Kristus yang merancang kehidupan saya pribadi dan keluarga. Sehingga pada hari kemarin tanggal 19 Agustus ya kami keluarga boleh bersuka cita karena pertolongan Tuhan. Ya 21 tahun yang lalu Tuhan merancang begitu unik dan ajaib keluarga Winowoda Kambe. Yang hari ini oleh kemurahan Tuhan kami ada di tempat ini ya sebagai alat di tangan Tuhan untuk mengabdikan hidup dan cinta kami yaitu hanya kepada Yesus Kristus. Ya, oleh sebab itu hari ini ya saya sudah bilang kepada Ibu Gembala biar kita yang khotbah hari ini. Ya puji Tuhan, dan sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat, rekan-rekan majelis gereja yang sejak hari kemarin menyampaikan di media sosial dan juga di WA Group ya, yaitu ucapan sukacita kepada kami keluarga dalam ulang tahun pernikahan keluarga kami, yaitu di usia yang ke-21, masih sangat mudah ya. Dan tentunya hari ini sekarang saudara, Ibu Gembala dan beberapa majelis ya tidak bersama-sama dengan kita hari ini karena dalam agenda seminar di Jakarta dan akan dilanjutkan oleh beberapa pengerja untuk mengikuti sidang sinode Gereja Betel Indonesia yang akan dilaksanakan pada hari Rabu pada minggu yang akan datang ini, Rabu, Kamis, dan Jumat. Oleh sebab itu beberapa tim majelis sudah ada di Jakarta hari ini ya, dan mari kita topang di dalam doa ya, biarlah semua boleh berjalan dengan baik. Dan hari ini adalah sukacita besar karena saya boleh melihat seluruh jemaat boleh hadir di tempat ini ya, dengan berbagai macam latar belakang isi hati ya. Dan ketika saya tadi malam merenungkan Tuhan, apa yang harus aku sampaikan kepada kami ya, kepada umatmu di tempat ini ya. Dan Tuhan ya semalam-malaman ya sejak minggu berjalan saya terus bergumul berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan nanti kasih tadi jam 6 pagi ya. Dan itu merupakan sebuah keajaiban di hidup saya karena sesungguhnya kalau Tuhan tidak bicara ya, aku tidak berani juga menyampaikan hal-hal yang sifatnya yaitu adalah kepintaran, keahlian, kehebatan manusia. Karena sesungguhnya kita hidup oleh firman ya. Karena saya sebagai gembala, sebagai manusia tentunya sama seperti saudara memiliki kelebihan dan kekurangan yang Tuhan beri ya. Oleh sebab itu kita mau belajar bersama. Firman bukan hanya untuk saudara tetapi bagi saya, bagi kita semua sebagai pemimpin-pemimpin di dalam gereja, kita menerima firman yang sama. Firman itu bagaikan pedang bermata dua, dia akan menusuk jauh ke dalam dan sehingga kita bisa merasakan seperti apa firman itu mengukir hati kita, dan dari ukiran firman di hati kita akan terlahir keajaiban-keajaiban di hidupmu oleh karena keajaiban dan tangan Tuhan yang menjamah hidup kita sehingga kita boleh ada sampai dengan hari ini. Yang saya renungkannya itu adalah satu nada, beri untuk saya. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Dia membaringkan aku
Di padang yang berumput hijau, Dia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun dalam lembah kegelapan. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Engkau senantiasa Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun dompetku kosong, aku tetap memujimu. Sekalipun hatiku galau, aku tetap menyembah. Sekalipun hatiku marah, aku tetap menyembah. Sekalipun dapurku kosong, aku percaya Tuhan menyediakan. Saudara, mungkin gara-gara banyak nonton Hawaii kali ya. Selama seminggu ini saya sedang, wow Tuhan, terima kasih Engkau ya membuang kami di kota Bitung ini, di negeri yang kami cintai. Oleh sebab itu doa kita untuk kota ini, karena di mana ya Engkau
Tuhan tempatkan, maka engkaulah yang menentukan kesejahteraanmu di kota itu. Hari ini seluruh dunia sedang berduka dengan kejadian yang ada di Hawaii, saudara. Di sana ada banyak sekali cerita-cerita yang mengenaskan. Bagaimana ya orang Hawaii tidak pernah terpikir bahaya yang sedahsyat itu. Tidak pernah terpikir. Biasa kita hanya melihat kebakaran itu terjadi pada 1 atau 2 rumah atau pada satu kompleks. Atau pada sekian hektar atau pada sekian ya tempat. Ya seperti hari ini ada di Kalimantan. Tapi apa yang terjadi hari ini? Dikatakan bahwa itu adalah bencana ya yang sangat-sangat besar dalam sejarah api di Hawaii. Karena bencana yang sesungguhnya yang ditakutkan oleh orang Hawaii yaitu dari gempa dari gunung, letusan gunung, karena Hawaii adalah termasuk di dalam gugusan pulau-pulau yang memang ya baik di darat dan juga di laut itu ada gunung berapi. Sehingga orang tidak pernah menyangka bahwa ternyata kebakaran itu ya bisa melanda satu kota, bisa melanda bukan cuma satu pulau, tetapi bisa melanda 2 pulau. Orang tidak pernah sebelumnya berpikir bahwa api yang kecil itu ternyata bisa menghanguskan satu kota. Dan hari ini di belahan dunia yang lain sedang berduka ya oleh karena begitu ya bencana-bencana di bawah kolong langit ini yang Tuhan izinkan terjadi begitu tragisnya. Lalu kita di tempat ini, di kota ini, ya di bangsa ini, ya begitu bahagianya, begitu enaknya, begitu wow. Begitu luar biasa kita bisa menikmati hidup ini berhari-hari, ya. Seakan-akan semua begitu terjadi begitu saja. Padahal kita tidak pernah membayangkan kalau hal itu terjadi di hidup kita. Itu tidak pernah kita menyangka. Maka dari situ ya, saya sedang merenungkan Tuhan, kebaikanmu itu bagaimana rupa sih? Sehingga kami jemaat, kami umatmu yang begitu kotor, begitu jauh ya dari Tuhan, kok Tuhan panggil, Tuhan angkat, Tuhan percayakan ya. Tuhan beri talenta lagi, Tuhan beri kepercayaan yang luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan itu di hidup ini. Ya. Saudara, mari buka Alkitab saudara. Di dalam Mazmur pasal 23 kita akan menemukan rahasia-rahasia besar di sana. Bagaimana seorang Daud ya, seorang Daud dia mengutarakan isi hatinya kepada Tuhan dan kita mau belajar di sana apa sebetulnya ya yang Daud ukir di hatinya, apa yang membuat ukiran Daud ya di dalam Mazmur 23 ini begitu dalam ya maknanya. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 kita akan baca bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Tuhan Gembalaku yang Baik, Mazmur Daud. Ayat 1 mulai 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Wow,
Ini adalah tulisan Mazmur ya, dari ungkapan pemazmur yaitu adalah Daud. Ayat ini dibaca sebagai hadiah ketika ada pemberkatan keluarga yang baru. Ya. Ada pemberkatan keluarga yang baru ya. Tapi saya tahu ada yang cuma dibaca pada waktu itu ya. Selanjutnya tidak dipahami lebih jauh tentang makna daripada ayat ini. Kenapa ayat ini dijadikan kado pertama bagi keluarga yang baru? Saudara-saudara. Karena sesungguhnya kalau saya mengamati satu persatu di sini, bagaimana Daud ya mengukir ya di dalam hatinya dan mengeluarkannya ini kepada Tuhan ya. Tuhan adalah gembalaku. Daud mengakui bahwa yang pertama Tuhan adalah gembala dia. Yang kedua, kalau Tuhan gembala dia, takkan kekurangan aku. Daud mengakui bahwa Tuhan, kalau engkau gembalaku, aku takkan kekurangan. Kira-kira begitu bahasa hari-harinya. Ya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tiga pengakuan Daud kepada Tuhan. Ya, bahwa Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Nanti sebentar kita akan cari tahu ya, kenapa dikatakan ya di rumput yang berhijau. Yang berikutnya, ia membaringkan aku sudah 4 kali. Ya, Daud bicara ya kepada Tuhan dari dalam hatinya. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya, ayat 3, ia menyegarkan jiwaku. Sudah 5 kali pengakuan Daud. Yang berikutnya, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sudah 6 kali. Terus ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sudah 8. Saudara-saudara, ya, sebab engkau besertaku. Seberapa? 9. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sudah 10. Ya. Ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku. 11. Di hadapan lawanku. 12. Engkau mengurapi kepalaku. Ya, 13. Dengan minyak pialaku. Seberapa? Oke, baik. Penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Seberapa? Seumur hidupku. Berapa? Dan aku. Iya. Dan aku seberapa tadi? Oke. Akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Berapa kali? Kalau kita berapa kali? Tuhan, kita puji kosong. Tuhan, kita ada bakal lain dengan itu orang itu. Tuhan, kita marah sekali Pak dia. Kira-kira ada DP akunya enggak di situ? Atau dia ini gara-gara dia. Beda doa Daud dengan doa kita. Doa kita kadang, itu kok gara-gara ngana, itu kok gara-gara dia. Tapi saya meneliti ini, ukiran Daud di hatinya luar biasa. Lalu saya mulai berpikir, ini sebenarnya maknanya seperti apa Tuhan? Ya, ini sebetulnya adalah jaminan Tuhan. Ya, karena ada 3 hal yang hari ini kita mau pelajari di dalam pembahasan kita hari ini. Ya, ini ada 3 gambaran yang besar ya. Bahwa yang pertama, Tuhan
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Ya betul enggak ya? Ya. Mau jawab itu, kita masih berpikir, ya. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kurang. Tapi kalau dompet kosong, kadang-kadang Tuhan bukan gembalaku. Haleluya. Tapi Tuhan tagihanku. Gitu. Saudara yang kekasih, jemaat yang berbahagia, menuliskan syair ini begitu dalam. Ya. Begitu dalam. Tuhan adalah gembalaku. Kenapa Daud memulai dengan kata Tuhan adalah gembalaku? Bukan dimulai daripada Tuhan adalah kekuatanku. Bukan dimulai daripada Tuhan juru selamatku. Tapi Daud ya mengutarakan isi hatinya dimulai dengan kata Tuhan adalah gembalaku. Wow. Memiliki sejarah latar belakang yang saya juga baru mengerti. Tuhan adalah gembalaku. Ini pengakuan Daud. Ini pengakuan Daud. Tuhan, kenapa Daud mengakui di dalam Mazmur ini, Tuhan adalah gembala dia. Iya, karena kita tahu bersama, seorang gembala, wow, itu jaminannya luar biasa kepada domba-domba. Memberi makan, ya, membawa pulang di kandang, ya kan? Apalagi mengajar dia, ya, apa? Merawat dia. Nah itulah tugas daripada gembala. Gitu. Ini gembala domba dulu ya. Bukan gembala yang di muka dulu. Gitu. Ya. Bagi jemaat yang sudah ke Israel, nanti ada satu trip yang di sana akan diperlihatkan. Saya sayang sekali videonya saya tidak sempat kasih ke multimedia. Di antara kawanan domba yang digembalakan oleh gembala domba, saudara, tiba-tiba ya dalam tur ke Israel, orang mau coba ya, kalau panggil dombanya itu dombanya mau datang atau tidak. Itu saudara mungkin sudah pernah nonton ini dia. Gitu. Ya. Ada orang coba nonton, coba panggil gembalanya, panggil dombanya maksudnya. Sudah, saudara, biar lagi orang bilang begini, biar lagi ini leher mau habis lagi, itu domba tidak akan dengar suara daripada ini para turis ini, para orang yang wisata ini, para pendeta-pendeta sekalipun, gitu, tidak akan ngikut, gitu. Tapi itu dibikin sampai berapa kali, silakan turis, ya. Panggil itu dombanya dengan suara terserah. Mau ikut suara yang sering digunakan oleh suara sang gembala domba itu, atau mau pakai suara yang lain, ya silakan. Pastikan bahwa dombanya waktu kau panggil bisa ikut. Saudara, ternyata hasilnya adalah tidak ada seekor domba sekalipun mengikuti suara itu. Tapi ketika sang gembala asli memanggil domba-domba itu, saudara, tidak rekeng 1, 2, 3, langsung semua kawanan domba itu datang. Saudara. Lalu ketika saya merenungkan bagaimana Daud ya mengukir ini di hatinya dan berkata, Tuhan, Engkau adalah gembalaku. Sebetulnya isi hati sebagai gembala ini ya mengakui gembala. Kita sebagai domba ya
Gembala agung kita adalah Yesus Kristus. Dalam pembacaan selanjutnya nanti kita akan menemukan, sebetulnya ini inisiatif siapa sih? Antara gembala dan domba. Latar belakang ini sebenarnya yang melihat, ya, domba ini adalah gembala atau gembala melihat domba. Gitu. Kalau dalam Mazmur 23 ini kita tahu bahwa domba melihat gembala, Daud melihat Tuhan. Tapi saya menemukan ayat yang ajaib sekali. Ternyata yang saya pikir itu berbeda, saudara. Saya menemukan di dalam Yeremia 31 ayat 10, ternyata bicara domba yang di situ ada gembala. Itu bukan inisiatif daripada manusia. Perhatikan dengan baik. Pada waktu itu Daud mengakui Tuhan adalah gembalaku. Tetapi sebetulnya konsep gembala dan domba ini terlahir di dalam, saya menemukannya di dalam Yeremia 31 ayat 10. Tolong di slide kan, Yeremia 31 ayat 10. Dengarlah firman Tuhan, ada? Oke. Bunyinya begini, dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu ke tanah-tanah pesisir yang jauh, katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Ini loh, dengarlah firman Tuhan. Daud melihatnya dari sini. Luar biasa sekali. Sehingga Daud boleh berkata, Tuhan, Engkau adalah gembalaku. Karena sesungguhnya hati gembala yang lebih dahulu mengerti dan memahami dombanya. Hai kita gembala-gembala. Gembala-gembala bukan cuma saya. Tapi kita semua ini adalah para gembala-gembala. Ya, yang memelihara domba-domba. Kita harus punya inisiatif yang pertama. So di mana itu tadi? Menjaga seperti gembala terhadap kawanan domba. Ini firman Tuhan kepada Nabi Yeremia ketika melihat keadaan bangsa Israel di zaman itu. Saya diteguhkan lagi ya dengan Nabi Yesaya. Nabi Yesaya, nabi yang kedua, yang melihat bahwa Yesaya 40 ayat 11. Yesaya 40 ayat 11. Nabi Yesaya melihat dalam penglihatan seorang nabi besar ya, yang bernubuat ya untuk kedatangan Mesias. Dia bilang begini, seperti seorang gembala. Nah ini dia. Seperti ini tulisan Yesaya yang pada waktu itu menubuatkan akan datang Yesus ya. Seperti seorang gembala, ia huruf besar menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya anak-anak domba di pangkunya. Wow. Luar biasa. Induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Itulah sesungguhnya isi hati Tuhan kepada kita, dimulai dari kerinduan Tuhan. Ini hubungannya dengan bagaimana hari ini mata Tuhan tertuju kepada seluruh bangsa, mata Tuhan tertuju kepada seluruh negeri, mata Tuhan tertuju kepada setiap persoalan kita, mata Tuhan tertuju kepada setiap pergumulan kita. Dan Daud memberi teladan yang baik sekali. Saya sampai berpikir, iya ya Tuhan,
kalau Daud boleh bicara ini di hadapan Tuhan, harusnya saya ya bisa bicara juga di hadapan Tuhan. Dari ukiran di dalam hatiku kepada Engkau Tuhan yang berkarya di hidupku begitu rupa. Saudara, karena ukiran Daud ini, Daud paham betul bahwa Tuhan yaitu adalah kekuatannya. Makanya dia bilang, takkan kekurangan aku. Ya, ia menyatakan bahwa apa yang diperlukan oleh domba ketika tersesat, apa yang dibutuhkan oleh kita ya untuk menjadi sehat, untuk kembali ke jalannya ketika kita tersesat, maksudnya ya, yang terbaik yang pasti Tuhan akan beri. Sehingga saya bisa belajar dari makna tulisan Daud ini ya. Di dalam ayat 1 sampai ayat 2, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Hari ini saya belajar begini. Daud dia mengerti akan kebutuhan dia. Yang pertama, ya, ia membimbing aku. Kalau perlu dibimbing berarti latar belakangnya apa? Ya karena tersesat. Kira-kira gitu. Kalau kita tersesat, ya perlu dibimbing. Itu. Kalau dia membaringkan, kalau kita capek bagaimana? Kalau kita letih, kalau kita lesu, ya, kita butuh istirahat. Sehingga Daud berkata bahwa ia membaringkan aku. Membaringkan juga ya luar biasa. Di padang yang berumput hijau. Ini gambaran daripada apa? Makanan domba. Yaitu adalah rumput. Ya tentu bukan domba tidak dibaringkan di atas kasur ya yang ada di rumah atau kasur yang harganya mahal. Tapi domba dia butuh tempat yang terbaik bagi dia. Yaitu di padang yang berumput juga. Kalau padang belantara bagaimana mungkin domba mau hidup dari sana? Karena domba butuh rumput, butuh makan rumput. Sehingga Daud melukiskan ini begitu luar biasa, saudara-saudara. Ya. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namamu. Ya. Masih di ayat 2, ia membimbing aku ke air yang tenang. Saya berpikir Tuhan, luar biasa ini Daud. Daud bilang, iya ya membimbing aku ke air yang tenang. Kalau butuh istirahat, mesti di air yang tenang. Jangan istirahat, ya tuh, pinai kapal sangir, komba-omba, nah rasa jo itu dia. Di air, air yang bagaimana? Tapi Daud, dia tulis di air yang tenang. Wow, air tenang itu, ya saudara tahulah, ya. Di air tenang ya, walaupun memang ada pepatah, ada peribahasa air tenang itu bisa menghanyutkan. Karena ada buaya di situ. Nah, urusan lain kalau buaya. Yang penting urusan air dulu, air yang tenang sampai di situ dulu. Ya kalau soal ada buaya di situ, ya itu lain lagi. Gitu. Kenapa? Karena dari sana kita bisa mendapatkan ketenangan atau kesegaran. Saudara yang kekasih, jemaat yang berbahagia, ya, dari tulisan Daud ini, ya, saya belajar lagi lebih jauh lagi menelaah dari kebenaran firman Tuhan ini, ya, bahwa sebetulnya apa yang Tuhan mau siapkan bagi kita, ini adalah hal-hal ajaib sekali.
Jadi jawaban dari setiap pergumulan kita, mari kita belajar seperti Daud. Apa yang dibuat Daud? Ini adalah mazmur, ini adalah pujian, ini adalah nyanyian. Jadi sebenarnya yang benarnya adalah kalau kita ketemu persoalan, kita nyanyi di hadapan Tuhan. Gitu. Tapi hari ini kalau kita ada persoalan, nyanyi di Facebook. Kita nyanyi di WA. Kita nyanyi di Instagram. Di mana lagi? Nyanyi di mana lagi ya? Ah, itu tuh barang itu dia. Di TokTok itu dia. Ya maklum Bapak biar orang IT karena memang tidak masuk di komunitas TokTok itu jadi agak gaptek sedikit. Iya. Soalnya lebih tahu itu dia. Haleluya. Maksudnya TokToknya bisa jadi positif kalau orangnya menyanyikan mazmur Daud tentunya, ya toh. Tapi kalau ya toh di dalam TokTok itu mazmur yang lain dinyanyikan, wah bisa bahaya itu dia, bisa toktak itu dia ujungnya. Saudara yang kekasih, ya. Yang kedua yang saya temukan pada ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya. Ia menyegarkan jiwaku. Kenapa butuh penyegaran jiwa kita? Gitu. Kenapa jiwa kita ini, pikiran otak kita ini butuh, kalau istilah anak muda bilang hangout. Ya, butuh refreshing gitu. Buka Yesaya 53 ayat 6. Di sana kita bisa menemukan jawabannya. Yesaya 53 ayat 6. Ya, kenapa kita butuh hangout? Kenapa ya, jiwa kita perlu disegarkan? Ayat 6 berkata, Yesaya 53, kita sekalian sesat seperti domba masing-masing. Kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi, nah ini dia ajaibnya. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Wow. Domba, ya, dalam Yesaya dikatakan di sini, kita sekalian sesat seperti domba. Ya, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Ya itulah sifat domba. Kadang suka nanduk, gembala. Gembala domba ini dia. Kadang suka istilahnya ndak nurut, ya toh. Kadang suka lari dari panggilan. Inilah. Ya toh. Maksudnya lari dari kawanan maksudnya. Haleluya. Gitu. Kenapa Daud begitu luar biasa dia menuliskan ini? Ya. Kita menemukannya di sana, ya. Karena Daud bilang begini, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Wow. Itulah arti makna daripada pemberontakan kita dibandingkan dengan kebaikan Tuhan. Sesungguhnya dari dosa dan pelanggaran kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini nol di hadapan Tuhan. Karena memang terlahir dari dosa, semua kelemahan, semua kekurangan kita ditelanjangi semua. Tapi itulah hebatnya Tuhan. Hari ini Tuhan bisa mengukir kita, ya, memberi kepercayaan, ya, memberikan talenta, karunia, bakat dan semua. Kita mulai menyadari bahwa Tuhan
Semua oleh karena engkau. Semua oleh karena kebaikanmu, semua oleh karena. Apa yang kita bisa banggakan hari ini? Tidak ada. Ya, saya mulai merenungkan yang namanya semua dari Tuhan. Berarti saya mulai berpikir satu waktu, Tuhan, berarti kalau semua dari Tuhan, ini kan kita berdoa kadang-kadang pendeta, semuanya berasal dari Tuhan. Gitu. Kalau semua dari Tuhan, no apa itu semua itu, Dang? Apakah cuma perpuluhan kah? Apakah cuma tenaga kah? Atau memang sampai rumah Tuhan punya, atau sampai oto Tuhan punya, atau semua Tuhan punya, sehingga orang Lengoan bilang apa for angko, apa for yaku, semua for angko, ya itu dia. Haleluya. Tapi pendeta doanya semua Tuhan punya, betul enggak? Itu dia. Haleluya. Panggung, Tuhan punyalah. Jadi makanya saya kalau nyanyi nyembah, maaf ya, kadang-kadang agak berlebihan. Ya karena kalau kita subah diri, Tuhan, kita ini apa Dang, yang tidak ada apa-apanya Dang. Itu yang membuat aku tersungkur. Itu yang membuat aku nangis. Ya karena tidak yang bisa aku banggakan. Istri, Tuhan punya. Apalagi dompet, Tuhan punya. Coba maksudnya logikanya gitu. Para saudara mulai takut lah, Tuhan punya, kok kita punya Dang. Ya kita adalah dikatakan kita agen surga. Kalau agen, saudara, barang sebelum sampai di toko, mana kode ini di sini? Itu DP agen sana. Ya gitu. Itu barang kasih yang bukan kode ini punya. Itu barang, itu pelanggan punya. Cuma dari pabrik, lewat Pak Koden. Kita adalah agennya surga. Supaya produk surga bisa dilihat oleh dunia ini, maka kita agennya. Gitu. Sekarang kita mau tanya Pak Koden. Koden, kalau perputaran agen itu, ya toh, DP doi banyak atau sadiki? Ini putarannya, saya bukan tanya untungnya toh. DP putaran, iyalah ditentukan oleh kuantiti, oleh volume. Makanya kalau bisnis orang besar, orang bilang begini, saya di bisnis kita, ya di IT, kita bilang begini, ya ampun, karena teman dari Jakarta, Pak, kita kalau bisnis barang internet ini kalau di Jakarta, kita mau untung 3%, 5% itu syukur sekali. Aduh, kita bilang minta ampun dan kalau mau jadi kalau kita ini dia, kalau cuma 5%, mau bikin apa? Iya kan? Kalau 1 juta coba berapa Vin 5%? Ya? Kalau 1 juta 50.000 toh, kalau 5% DP untung. Omset 1 juta. Ngana suka? Ini mau pasti. Ya tapi orang Jakarta bisa terima itu. Gitu. Lalu dia bilang begini, Pak tunggu dulu, 5% tunggu dulu. Bapak jangan dulu protes, jangan dulu sok 5%. Tapi aduh, tani mau jual begitu. Dia bilang Pak Joyce, saya naik harga. Nah, gitu, biar untung 1 kali. Dan dia bilang begini, Pak kalau kita di Jakarta tunggu dulu. Volumenya, kuantitinya berapa dulu? Iya Mak. Dia bilang Pak putaran kita di Jakarta dalam 1 bulan di atas 10 miliar. Allah, kita bilang Mak, saudara itu untung. Ya, kalau 10 miliar DP 5% kok berapa Dang?
Saking DP banyak leso lupa lagi. Coba Bu Onya berapa? 10 miliar per 5%. Itulah. Gitu. Itu artinya apa? Sedikit saya mau kembali. Kita ini agennya kepercayaan Tuhan. Ya. Keuntungan kita bukan dihitung dari apa yang kita dapat hari ini cuma sedikit. Tapi kalau saudara mendapatkan kepercayaan itu tiap hari, bertambah, saudara akan menuai lebih. Kalau hari itu saya pakai konsep begini, Tuhan hari ini kita pe dompet kosong. Kita pe isi dompet kok cuma tapi pindah di sebelah kok. Cuma tapi pindah di sebelah. Iya tah? Pas memang kita pe dompet kosong tapi pindah di sebelah. Gitu. Tapi satu waktu itu di sebelah itu akan mau pindah ulang kamari. Amin. Haleluya. Ini yang amin kencang berarti sobat pindah itu dia. Haleluya. Yang belum tak pindah tenang saja. Ya. Ya karena Tuhan akan memberikan sesuatu yang ajaib di hidup kita. Itulah yang membuat ya kami keluarga jujur ya. Kalau zaman dulu ya. Ya kalau ya kantong so tipis, aduh itu ampun dah. Di rumah ya kadang-kadang itu bisa jadi persoalan. ini kurang. Aduh kita bilang bagaimana? Kita mau kalimat bagaimana? Ibu-ibu biasa cuma kasih daftar ini itu orang mau perlu. Kaum pria yang tak pikir aduh mau bagaimana itu dia. Mau kasih kurang DP 01 nih boleh. Mesti pilih bang. Haleluya. Tapi saya mulai belajar. Mulai taruh di otak ini. Oh oke, cuma ada tak pindah kote itu DP 01. Pasti mau tak pulang. Nah kalau cuma tak pindah, saudara ada penghiburan. Berapa banyak yang hari ini saudara biar kurang tapi ada penghiburan dari Tuhan. Saudara bisa menerima dengan sukacita. Nah itu dia. Amin. Ada sukacita. Begitu. Itu yang sebetulnya ungkapan syukur. Yang kita bawa di hadapan Tuhan. Ketika kita kumpul seperti ini di sini. Saya merindukan saudara. Sebuah kebaktian yang tiap orang itu dengan spontanitas. Direct dengan Tuhan. Tuhan. Kesian kita pe dompet sok kosong Tuhan. Ada tak pindah di sebelah sana. Tapi hari ini aku minta Tuhan berbelas kasihlah. Kita mau perlu kok itu tak pindah itu Tuhan. Doa yang original. Saudara tahu itu original. Asli, jangan doa KW-KW. Apalagi doa titip-titip. Ya bolehlah, saya bukan anti dengan doa titip-titip. Maksud itu doa KW-KW itu ya kita ngajari Tuhan gitu. Padahal ada hukumnya untuk kita sampai kepada kepercayaan. Karena agen itu adalah bicara kepercayaan. Selama Tuhan percaya, kita diberi kepercayaan. Tapi kalau Tuhan sudah percaya, no kita mau bagaimana dah? Gitu. Ya makanya kepercayaan itu penting sekali di hidup ini. Untuk kita jaga, untuk kita latih ya. Dari hal apa saja di hidup ini. Asli, biarlah asli keluar. Kalau memang kita sonda ada doi, minta maaf. Kita kasih yang belum ada. Nah ini saudara-saudara kalau dari kampung, kalau kita bilang, kita enggak ada doi, orang enggak mau percaya. Nah, inilah itu persoalan. Bagaimana kan auto Fortuner isi bensin 1.500.000, 1.300.000, kong cuma 500.000 memintanya ndak ada doi bilang. Kita bilang betul, kita ini betul. Sekarang yang nyanda betul kita atau dia, maksudnya dia nyanda mau percaya, itu dia tuh DP masalah. Haleluya.
Haleluya. Makanya pakai jurus pindah, transfer. Sampai di mana tadi lagi? Sampai di situ. Aduh, haleluya. Ia menyegarkan jiwaku. Amin. Jadi saya pengen melihat biar dompet kosong. Wow. Ya, tetap datang ya. Ada di tempat ini untuk berdiri di hadapan Tuhan. Saya terlalu percaya segala sesuatu ada masanya. Segala sesuatu ada waktunya. Tuhan menciptakan, kenapa saya mulai berpikir, kenapa Tuhan menciptakan jam? Waktu ini berputar, waktu ini berjalan dan waktu itu punya ukuran. Waktu kan ada dua, ada yang namanya kairos dan juga waktu yang umum yang biasa kita lihat jam berputar. Gitu. Karena semua ada waktu, ada masanya. Ada masa untuk menabur, ada masa untuk menuai, ya, ada waktu untuk menanam, ya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk dipanggil pulang oleh Tuhan, semua ada masanya. Di tengah-tengah masa yang Tuhan izinkan di hidup kita ini, mampu enggak kita belajar seperti Daud yang mengukir kedalaman hatinya di hadapan Tuhan dan secara original. Sebetulnya hari ini Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Pemahaman di dalam roh itu bukan hanya sekedar bahasanya, bukan. Tetapi Tuhan mencari penyembah-penyembah di dalam manusia, tubuh, jiwa, dan roh. Roh itu di batin kita. Sebuah penyembahan, sebuah doa yang terlahir dari kedalaman hati. Itu yang sampai ke ruang tahta. Marilah kita mulai belajar berdoa secara original di hadapan Tuhan. Apa adanya, dalam waktu-waktu pribadi jemaat kita memiliki waktu yang spesial. Terserah dimanapun saudara berada, luangkanlah waktu untuk memberikan hati. Makanya hati ini perlu jaga stem. Kenapa saya tadi bilang minta satu nada? Karena hatiku pengen diluruskan dengan nada itu. Liku